Ada sebuah pulau yang seakan dikutuk di dunia ini, dihuni lebih dari 12.000 orang. Namun 97% pria dan 93% wanita di sini mengalami kelebihan berat badan. Mereka adalah orang-orang paling gemuk di dunia. Penduduk pulau menderita berbagai penyakit, seperti rasio diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, asam urat, kanker dan demensia, atau pikun jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata penduduk dunia. Pulau ini bernama Nauru, sebelumnya dikenal sebagai Pulau Pleasant dan secara resmi bernama Republik Nauru, adalah sebuah negara kepulauan di Mikronesia di Pasifik Tengah. Dengan luas hanya 21,3 km persegi, adalah negara terkecil ketiga di dunia. Rata-rata angka harapan hidup pria di sini hanya 60,6 tahun dan 68 tahun untuk wanita. Di abad ke-21 saat ini, angka tersebut merupakan yang terendah di dunia. Namun di masa lalu, masyarakat Nauru sangat kurus, usia hidup lebih panjang, dan memiliki kejadian penyakit kronis yang rendah. Lalu, mengapa mereka menjadi pasien obesitas yang dipenuhi penyakit hanya dalam beberapa dekade? Apa sebenarnya yang terjadi di Nauru? Ini berawal dari sebuah kisah yang mengubah masyarakat negara kepulauan ini. Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Berikut cerita hari ini. Racun manis. Kita kilas balik sejenak ke tahun 1674. Saat itu, ahli patologi Inggris, Thomas Wills, menemukan fenomena aneh. Urin beberapa pasien di tempat pengobatannya ternyata manis. Wills menemukan urin manis dengan mencicipi urin pasien. Dia menulis tentang proses ini dalam catatan tugasnya. Mungkin ada orang yang berkata mengapa Wills menaruh perhatian pada hal-hal yang tidak menarik ini. Sebenarnya itu bukanlah sesuatu yang tidak menarik. Hanya ilmuwan hebat yang akan mengambil tindakan luar biasa untuk mempelajari patologi dan menyembuhkan penyakit menyelamatkan manusia. Wills menamakan penyakit yang baru ditemukan ini diabetes. Ini adalah penyakit mengerikan yang ditemukan manusia untuk pertama kalinya. Wills menemukan bahwa hanya pasien kaya yang akan mengidap penyakit ini. Menurutnya, penyebab diabetes karena pola makan, karena pasien meminum jus apel, bir, dan sweet wine tanpa batas, maka terkena penyakit ini. Wills meminta pasiennya untuk tidak mengonsumsi makanan apapun yang direndam dengan gula. Meskipun Wills tidak bisa menentukan alasannya, tapi dia berpikir pasti ada hubungan antara diabetes dan gula. Mengapa istilah diabetes baru dicatat pada tahun 1674? Itu karena di masa lalu tidak ada gula. Pengolahan gula paling awal tercatat pada relief kuil matahari di Abu Ghurab, Mesir. Dari gambar ini, bisa dilihat ini adalah proses pembuatan madu yang rumit. Hanya Fir'aun dan bangsawan yang bisa menikmati madu. Manusia terlalu suka makan yang manis-manis. Makan madu merupakan salah satu kenikmatan termewah di era Mesir kuno, sehingga proses ini diukir secara khusus pada relief. Relief ini dipahat pada abad ke-25 sebelum Masehi, atau sudah 4.600 tahun sejarahnya hingga kini. Komponen utama madu adalah gula dan air. Jenis gula yang dominan adalah glukosa dan fruktosa, sekitar 70 hingga 80%, air 10 hingga 20%, dan komponen lainnya, namun bukan gula pada umumnya yang dikenal di zaman modern ini. Bahan baku yang paling awal digunakan dalam industri gula adalah tebu, sehingga disebut juga sukrosa. Gula tebu berasal dari India. Pada tahun 260 sebelum Masehi, sudah ada catatan tentang produksi gula paling awal di India.
Namun perkembangan industri gula sangat lambat kala itu. Hingga akhir abad pertengahan atau pada tahun 1453 Masehi, orang-orang yang mengonsumsi gula di planet ini bisa dihitung dengan jari. Atas dasar apa bahwa orang-orang pada 500 tahun silam itu tidak mengonsumsi gula? Ada temuan arkeologis sebagai bukti nyata. Pada 24 Oktober 79 Masehi, Gunung Vesuvius yang terletak di sebelah timur Napoli, Italia meletus. Letusan gunung ini menghancurkan kota Pompei, sebuah kota zaman Romawi kuno yang telah menjadi puing dekat kota Napoli dan sekarang berada di wilayah Campania, Italia. Saat itu, banyak korban yang terkubur di bawah abu vulkanik. Setelah 2000 tahun, jaringan tubuh manusia sudah terkikis. Banyak rongga tubuh manusia yang terbentuk di bawah tanah. Para ilmuwan menemukan gigi orang-orang zaman dahulu pada lebih dari 2000 tahun yang lalu itu sangat utuh. Hanya sedikit orang yang memiliki gigi berlubang. Demikian juga arkeolog Inggris menemukan 2000 mayat orang-orang abad pertengahan itu hanya mengalami sedikit kerusakan gigi. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang zaman dahulu jarang atau hampir tidak pernah mengonsumsi gula. 500 tahun yang lalu, gula merupakan produk yang mewah dan langka dengan harga yang sebanding dengan emas. Karena itulah ada orang yang menyebut gula sebagai emas putih. Namun keinginan manusia terhadap gula tidak ada batasnya, dan semua perubahan ini terjadi pada awal abad ke-15. Pulau eksotis ini terletak di bagian timur Samudra Atlantik Utara bernama Madeira. Adalah kampung halamannya bintang sepak bola terkenal Cristiano Ronaldo. Pada tahun 1425, Portugis mencoba menanam tebu di Kepulauan Madeira. Di luar dugaan, iklim di sini sangat cocok untuk pertumbuhan tebu. Madeira menjadi daerah penanaman tebu yang terkenal. Menanam tebu merupakan pekerjaan fisik yang sangat berat dan melelahkan. Penjajah menangkap sejumlah besar budak dari Afrika untuk bekerja di industri gula. Dengan tersedianya tanah yang cocok dan banyaknya tenaga kerja, industri gula pun mulai berkembang pesat. Seiring berjalannya waktu, teknik pembuatan gula dan pola tanamnya pun menyebar dari Madeira ke seluruh dunia. Sejak itu, pola makan manusia secara resmi memasuki era manisnya gula. Namun sedikit demi sedikit muncullah masalah. Pertama di kalangan bangsawan Eropa, Ratu Elizabeth I dari Inggris sangat suka makanan manis. Gula pada masa itu tidak dimurnikan dan diproses seperti sekarang, tetapi dicampur dengan banyak bahan lainnya, sehingga sang ratu mempunyai gigi hitam yang sangat jelek. Karena itulah mulutnya selalu tertutup rapat dalam setiap potretnya. Hingga pada awal abad ke-18, Raja Louis XIV dari Prancis juga mengalami kerusakan gigi karena gemar makan yang manis-manis. Nicolas de Bois de Semo, dokter giginya, memasukkan batang logam panas ke dalam rongga mulut Louis XIV untuk membunuh ngengat di rongga mulutnya, membuat sang raja tersiksa nyeri yang tak tertahankan. Namun ngengat belum bisa juga dibasmi. Seiring berkembangnya industri gula, harga gula pun terus menurun. Masyarakat umum juga secara besar-besaran mulai mengonsumsi gula. Akibatnya berat badan masyarakat tidak hanya meningkat dari tahun ke tahun, penyakit dasar juga ikut meningkat. Dan semua ini tampaknya ada hubungannya dengan gula. Pada 2 Agustus 1893, Elliot Jocelyn, seorang mahasiswa kedokteran di Universitas Harvard, mencatat pencatatan diabetes pertama di dunia di Rumah Sakit Umum Massachusetts AS. Pasien wanita yang dicatatnya bernama Mary Higgins. Pasien menderita mulut kering dan selalu minum air sepanjang hari, buang air kecil 3-4 kali sehari, dan merasa lemah, lelah, sembelit dan pusing.
Ia juga merasa sensasi terbakar yang hebat di perut setelah makan. Pasien wanita tersebut baru berusia 26 tahun, namun penyakit diabetes yang parah telah menghancurkan ginjalnya. Menurut Jocelyn, penyakit yang diderita pasien tersebut disebabkan oleh konsumsi gula yang berlebihan. Lalu apa sebenarnya gula itu? Pada tahun 1900, para ilmuwan telah mampu membedakan berbagai jenis gula di alam. Setiap jenisnya berbeda berdasarkan komposisi molekulnya. Ada 3 jenis karbohidrat sesuai dengan gugus gula penyusunnya, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida merupakan jenis karbohidrat yang sederhana karena terdiri atas satu gugus gula serta memiliki rasa manis dan mudah larut dalam air. Contohnya glukosa, fruktosa, gula paling manis, dan galaktosa. Disakarida terdiri atas 2 gugus gula, manis dan mudah larut dalam air. Contohnya maltosa, sukrosa, dan laktosa, gula yang paling tidak manis. Polisakarida terdiri atas 3 atau lebih gugus gula, tak berasa atau cenderung pahit, serta sulit larut dalam air. Contohnya selulosa, pektin, dan amilum. Jika Anda perhatikan komposisi atau nilai gizi suatu makanan kemasan, mungkin Anda akan menemukan sukrosa, glukosa, atau fruktosa di dalamnya. Sebenarnya, ketiga zat tersebut termasuk dalam jenis gula atau karbohidrat sederhana. Meski sama-sama gula, apa beda dari ketiganya? Mana yang lebih baik bagi kesehatan? Beragam jenis gula. Gula adalah struktur paling sederhana dari karbohidrat. Ya, seperti yang Anda ketahui, sumber karbohidrat ada nasi, mie, roti, kentang, buah-buahan, dan lain sebagainya. Jika Anda makan makanan yang mengandung karbohidrat, tubuh akan memecahnya terlebih dahulu jadi bagian terkecil, yakni gula. Kemudian tubuh baru bisa menyerap dan memprosesnya lebih lanjut. Glukosa dan fruktosa adalah jenis gula paling sederhana dibandingkan sukrosa. Glukosa dan fruktosa sama-sama termasuk golongan gula yang dinamakan monosakarida. Ini jenis gula yang paling kecil dan tidak dapat dipecah lagi. Berbeda dengan sukrosa, sukrosa termasuk ke dalam jenis disakarida. Itu artinya sukrosa terbuat dari gabungan 2 monosakarida. 2 monosakarida pembentuk sukrosa ini adalah glukosa dan fruktosa yang menyatu. Bisa dibilang sukrosa adalah gabungan fruktosa dan glukosa. Kalau Anda sering membaca atau mendengar informasi tentang kata gula sederhana, nah, yang termasuk dalam gula sederhana adalah monosakarida dan disakarida ini. Polisakarida tersusun hanya dari atom karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Contoh polisakarida adalah pati, glikogen, agarosa, dan selulosa. Selulosa adalah komponen utama penyusun dinding sel tumbuhan, dan pati, termasuk kentang dan jagung yang kita makan, juga ditemukan dalam biji-bijian seperti gandum dan beras, dan merupakan bentuk energi yang disimpan oleh tumbuhan. Saat manusia mengonsumsi makanan tersebut, sistem pencernaan memecah pati menjadi molekul glukosa untuk menyediakan energi bagi aktivitas sel tubuh. Lalu bagaimana dengan gula yang tersisa? Itu disimpan di organ hati dan otot. Lantas pengobatan seperti apa yang diusulkan oleh Jocelyn di atas? Batasi asupan karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Yaitu 3 jenis gula yang disebutkan sebelumnya, monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Secara kolektif disebut karbohidrat, artinya asupan gula harus dikontrol dengan ketat. Pasien yang menerapkan program diet dan olahraga yang disarankan Jocelyn
mengalami penurunan angka kematian sebesar 20%. Pengobatan Jocelyn sukses besar. Ia juga menjadi legenda dalam sejarah pengobatan diabetes. Sebagai informasi tambahan, Jocelyn juga penemu glukometer atau pengukur glukosa. Jocelyn Diabetes Center yang didirikannya masih menjadi klinik diabetes terbesar di dunia saat ini. Cara pengobatan Jocelyn memang efektif, namun tidak bisa menjelaskan penyakit diabetes. Ini terutama mengacu pada diabetes tipe 2, dan ini pasti ada hubungannya dengan makanan terlalu banyak gula. Pada tahun 1972, ahli gizi Inggris John Yadkin menerbitkan sebuah buku berjudul Sweet and Dangerous. Dalam buku tersebut, untuk pertama kalinya, Yadkin memperingatkan manusia tentang potensi kecanduan gula. Bagaimana gula mempengaruhi otak kita? Ini terdiri dari serangkaian reaksi fisiologis. Saat gula masuk ke mulut, akan memicu reseptor rasa manis di lidah. Reseptor ini mengirimkan sinyal ke batang otak, kemudian dialihkan ke suatu tempat di bagian tengah atas korteks cerebral. Di sini khusus digunakan untuk memproses informasi rasa manis, dan akan terjadi sesuatu yang ajaib ketika informasi sampai di sini. Sinyal tersebut akan mengaktifkan salah satu sistem penghargaan terpenting di otak, yaitu dopamin. Dopamin adalah neurotransmitter yang penting. Pelepas dopamin dalam jumlah besar akan menyebabkan perasaan senang dan puas yang kuat pada seseorang. Agar terus memperoleh kenikmatan tersebut, orang-orang akan terus mengulangi perilaku ini. Jadi mengkonsumsi gula memang bisa membuat ketagihan. Banyak anak-anak yang akan menangis bahkan mengamuk jika tidak diberi makanan manis atau permen. Hal ini tidak bisa menyalahkan anak-anak karena otak mereka membutuhkan gula untuk memproduksi dopamin agar mereka merasa bahagia. Untuk membuktikan bahwa gula bersifat adiktif, para ilmuwan bahkan secara khusus melakukan percobaan pada tikus. Para peneliti di Universitas Princeton membuat 43 tikus masing-masing kecanduan obat-obatan dan gula. Kemudian membiarkan tikus tersebut memilih apakah akan mengonsumsi narkoba atau permen manis. Hasilnya mengejutkan para ilmuwan. 40 dari 43 tikus memilih makan permen manis. Namun para ilmuwan masih tidak percaya dengan hasilnya. Jadi mereka melakukan percobaan lain. Mereka memilih 43 tikus lainnya, dan kali ini 43 tikus tersebut memilih untuk makan permen manis. Dari percobaan ini bisa dilihat bahwa bagi tikus, mengonsumsi gula jauh lebih membuat ketagihan dibandingkan mengonsumsi narkoba. Tampaknya teori Yadkin di atas memang benar. Gula sama adiktifnya dengan narkoba. Ini adalah fakta biologi. Sekarang mari kita kembali ke Nauru lagi. Pada tahun 1983, hanya dalam waktu 15 tahun, Nauru telah mengeksplorasi 2/3 tambang fosfatnya. Semua lahan pertanian di pulau itu hancur. Dulunya masih ada tanaman pangan dan kelapa, tapi sekarang hampir tidak ada. Namun warga Nauru tidak khawatir karena mereka punya banyak uang. Makanan mereka pun sepenuhnya berubah menjadi makanan olahan impor. Makanan yang praktis dan cita rasa yang lebih enak ini adalah produk yang diproses sedemikian rupa oleh perusahaan manufaktur makanan. Dan terkait ini perlu disisipkan sebuah konsep yang terkenal dalam industri pengolahan makanan dengan sebutan bliss point. Bliss point atau titik kebahagiaan ini dikemukakan oleh ilmuwan Howard Musquet pada tahun 1970-an. Kemudian dengan cepat diadopsi oleh industri makanan global. Ada kadar optimum pada makanan dan minuman. Misalnya ada nilai maksimal untuk rasa manis. Setelah mencapai nilai maksimal, kemudian ditambahkan gula lagi, seseorang akan merasa tidak nyaman dan merasa jemu. Namun jika kurang, maka kenikmatan maksimal tidak bisa tercapai. Jadi,
Gula dalam makanan biasanya dalam jumlah maksimal yang bisa kita terima, dan kita akan merasa sangat enak, sehingga akan muncul semacam sensasi tidak akan berhenti sekali memakannya. Tujuan perusahaan makanan adalah memaksimalkan penjualan produknya, sehingga mereka akan merancang cita rasa makanan dengan sempurna untuk merangsang selera kita dan melepaskan lebih banyak dopamin di otak. Ini semua diwujudkan terutama dengan mengandalkan gula. Ada ribuan makanan olahan yang beredar di pasaran, dan lebih dari 75% diantaranya mengandung gula. Dan tanpa disadari, orang-orang akan mengonsumsi gula dalam jumlah besar. Nauru pun dengan cepat menjadi salah satu negara dengan asupan gula per kapita tertinggi di dunia. Hanya dalam satu generasi, orang-orang yang kelebihan berat badan dapat ditemui di seantero pulau. Namun mimpi buruk tidak berhenti sampai di sini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari separuh anak-anak yang ibunya menderita diabetes sebelum melahirkan akan mengalami obesitas saat remaja. Masyarakat Nauru terperangkap dalam kesulitan. Mereka tidak memproduksi pangan sendiri dan hanya bisa mengonsumsi pangan olahan impor. Orang-orang Nauru kecanduan makanan olahan yang dirancang sedemikian rupa. Karena imbalan dopamin tidak dapat dihentikan, maka semakin banyak yang mereka makan, semakin banyak pula peningkatan berat badan mereka. Terlalu banyak fruktosa akan diubah menjadi lemak oleh hati, yang akan meningkatkan risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan peningkatan peradangan dalam tubuh. Seiring dengan konsumsi gula dalam jumlah besar dapat meningkatkan kebutuhan tubuh akan insulin. Dan jika berlebihan dalam jangka panjang, dapat menyebabkan resistensi insulin, hingga akhirnya menderita diabetes tipe 2. Sekitar 40% penduduk Nauru menderita diabetes tipe 2. Nauru memiliki insiden diabetes tertinggi di dunia, dan orang-orang akan mewariskan gen obesitas mereka ke generasi berikutnya. Masyarakat Nauru pun terjebak dalam siklus perulangan yang tak terhingga. Masa-masa indah warga Nauru pun telah berakhir. Nauru saat ini menghadapi banyak masalah, namun obesitas adalah masalah yang paling berat. Kisah masyarakat Nauru ini seakan menyadarkan orang-orang di seluruh dunia. Ia memberitahu kita bahwa kita harus peduli akan bahaya mengonsumsi gula. Sampai di sini, mungkin ada orang yang berkata, bukanlah tidak ilmiah jika menjadikan Nauru sebagai contoh yang menyalahkan gula. Faktanya, kasus serupa juga terjadi di banyak wilayah di dunia. Latar belakang film Hollywood Killers of the Flower Moon adalah kejadian nyata dari akibat konsumsi terlalu banyak makanan manis. Pada tahun 1920-an, sejumlah besar minyak ditemukan di reservasi suku Indian di Oklahoma, AS. Semua orang Indian di daerah itu menjadi kaya dalam semalam. Setelah mendapat uang, orang-orang Indian ini banyak makan yang manis-manis. Mereka pun dengan cepat menderita diabetes tipe 2. Aktor Leonardo DiCaprio berperan sebagai penjahat yang kejam. Dia meracuni obat insulin istrinya yang orang Indian dan ingin mengangkangi harta kekayaan yang sangat besar. Selain suku Indian Osage di film tersebut, kesehatan fisik suku lainnya juga rusak karena berlebihan mengonsumsi gula. Dan rasio penderita diabetes termasuk yang tertinggi di dunia. Semua bukti ini menunjukkan bahwa gula sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Lalu, berapa banyak gula yang aman dikonsumsi? Badan Pengawas Obat dan Makanan AS pernah menetapkan standar aman bagi orang dewasa untuk mengonsumsi kurang dari 19,05 kg gula dalam setahun. Namun standar ini terlalu sulit untuk dipastikan. Pasalnya tidak mungkin orang-orang membawa timbangan dan kalkulator hanya untuk mencatat berapa banyak gula yang mereka konsumsi setiap hari. Jadi, apa yang sebaiknya dilakukan? Saran kami,
Karena makanan yang kita makan sehari-hari sudah banyak mengandung gula, maka sebaiknya jangan lagi mengonsumsi gula. Sebaiknya jauhi, dan cara terbaik adalah berhenti mengonsumsi gula. Karena konsekuensi dari mengonsumsi gula seringkali membutuhkan waktu 20 tahun baru akan terasa. Jadi, kita perlu bertindak sekarang selagi situasinya masih bisa diselamatkan. Apa sebenarnya gula itu? Gula adalah zat yang membuat ketagihan, adalah racun manis yang mematikan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.